Seorang miliuner didatangi seorang anak laki-laki di jalan yang berkata, "Ibuku melihat fotomu setiap malam dan kemudian menangis." Dia terdiam sepenuhnya saat mendengar itu dan memutuskan untuk mencari tahu siapa wanita itu. Saat dia melihatnya, dia hampir pingsan. Di sebuah sore yang panas di Jakarta, Raden Bagus Wicaksono berjalan sendiri di antara keramaian kampung Betawi yang sederhana. Langkahnya berat, kontras dengan kehidupannya yang dipenuhi kemewahan. Sebagai pemilik Wicaksono Group, konglomerat terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang properti dan pariwisata, Raden memiliki segalanya yang bisa dibeli dengan uang. Gedung-gedung pencakar langit di Sudirman, resor mewah di Bali, dan armada mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya. Namun hari ini, dia memilih untuk mengenakan kemeja biasa dan celana sederhana, sengaja menanggalkan semua atribut kemewahannya. Sudah berminggu-minggu Raden merasa hampa. Serangkaian keputusan bisnis yang keliru hampir menghancurkan bisnisnya, dan pengkhianatan oleh sahabat terdekatnya membuatnya mempertanyakan semua yang telah ia capai. Apa gunanya semua kekayaan ini? Gumamnya pada diri sendiri saat melintasi ganggang sempit dengan rumah-rumah sederhana yang berderet rapi. Mata penduduk lokal menatapnya dengan penasaran, menyadari bahwa pria ini bukan dari lingkungan mereka. Saat berbelok di sebuah tikungan, langkahnya terhenti. Di depannya, seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun duduk di tangga, sebuah warung kecil. Pakaiannya lusuh namun bersih. Dan mata itu mengingatkan Raden pada seseorang dari masa lalunya. Anak itu mengangkat wajahnya, dan selama beberapa detik, mereka hanya saling menatap. Kemudian, dengan suara yang jernih dan lantang, anak itu berkata, "Ibu saya melihat foto Anda setiap malam dan kemudian menangis." Kalimat itu menghantam Raden seperti gelombang tsunami. Dia berdiri terpaku, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Anak itu masih menatapnya, mata coklatnya yang dalam seolah menusuk hingga ke jiwanya. "Apa maksudmu, nak?" Raden akhirnya bertanya. Suaranya sedikit bergetar. Alih-alih menjawab, anak itu berdiri dan mulai berjalan menuju sebuah toko kelontong kecil di ujung jalan. Tanpa berpikir panjang, Raden mengikutinya. Ada sesuatu yang familiar dari anak ini, sesuatu yang membangkitkan ingatan yang telah lama dia kubur dalam-dalam. Di dalam toko, anak itu membeli sebungkus roti dengan uang receh yang tampaknya dikumpulkan dengan susah payah. Raden mengamatinya dari kejauhan. Pikirannya berputar mencari penjelasan atas pernyataan mengejutkan anak itu. "Siapa namamu?" tanya Raden saat anak itu keluar dari toko. "Bima," jawabnya singkat. "Bima Arjuna Pratama." Nama belakang anak itu membuat Raden tersentak. Pratama. Nama itu membangkitkan ingatan yang telah lama terkubur tentang seorang sahabat, seorang fotografer berbakat bernama Arjuna Pratama. "Arjuna Pratama adalah ayahmu?" tanya Raden hati-hati. Bima mengangguk. "Ayah saya adalah fotografer terkenal, tapi sekarang dia sudah tiada, kecelakaan 5 tahun lalu." Dunia Raden seakan runtuh. Arjuna, sahabatnya, telah tiada, dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Bagaimana? Mungkin mereka dulu sangat dekat, hampir seperti saudara sebelum kejadian itu. "Dan ibumu? Siapa nama ibumu, Bima?" Raden bertanya. Meskipun dalam hatinya, dia sudah tahu jawabannya. "Ibu saya bernama Kartika Sari," jawab Bima. "Dia bekerja di galeri foto di Kemang." Kartika Sari. Nama yang selama bertahun-tahun mencoba dia lupakan. Wanita yang pernah sangat dia cintai, sebelum takdir memisahkan mereka dengan cara yang kejam. "Boleh saya bertanya sesuatu, Pak?" Bima memecah keheningan. "Kenapa foto Bapak membuat Ibu menangis? Apa Bapak menyakiti Ibu dulu?" Pertanyaan polos, itu menghujam jantung Raden. Bagaimana dia bisa menjelaskan kepada anak ini tentang kisah cinta yang rumit antara dia, Kartika, dan Arjuna, tentang persahabatan yang rusak, cinta yang terlarang, dan kesalahpahaman yang mengubah hidup mereka selamanya. "Itu cerita yang panjang, Bima," Raden akhirnya berkata. "Dulu ayahmu adalah sahabat terbaikku dan ibumu," dia berhenti sejenak, "adalah orang yang sangat berarti bagiku."
Bima menatapnya dengan sorot mata yang melampaui usianya, seolah memahami lebih banyak daripada yang dia ungkapkan. Ayah selalu membawa kamera kemanapun dia pergi, kata Bima. Dia pernah menunjukkan pada saya foto-foto lamanya, termasuk foto Bapak. Dia bilang Bapak adalah sahabatnya yang sukses. Raden merasakan sebilah rasa bersalah mengiris hatinya. Ya, kami sangat dekat dulu, tapi kemudian dia tidak melanjutkan kalimatnya. Ibu menyimpan sebuah foto di laci mejanya, lanjut Bima. Foto Bapak dengan Ibu di Pantai Kuta. Dia melihatnya setiap malam sebelum tidur dan kemudian menangis. Dia pikir saya tidak tahu, tapi saya selalu mendengarnya. Pantai Kuta, tempat terakhir mereka bersama sebelum semuanya berubah. Foto itu pasti diambil oleh Arjuna beberapa hari sebelum kecelakaan yang mengubah hidup mereka. Bima, apa ibumu tahu kau berbicara denganku sekarang? Anak itu menggeleng. Tidak, ibu sedang bekerja. Saya seharusnya di rumah nenek, tapi saya bosan dan memutuskan untuk jalan-jalan. Kemudian saya melihat Bapak, dan saya langsung mengenali Bapak dari foto-foto ayah. Raden berlutut agar sejajar dengan Bima. Apa yang terjadi dengan ayahmu, Bima? Bisakah kau ceritakan padaku? Mata Bima berkaca-kaca. Ayah pergi untuk mengambil foto gunung berapi di Bromo. Dia sangat bersemangat karena katanya itu adalah proyek penting. Tapi kemudian, suaranya tercekat. Mobil yang dia tumpangi tergelincir di jalan pegunungan. Mereka bilang itu kecelakaan. Raden merasakan dunianya berputar. Dia ingat sekarang. Arjuna memang menghubunginya tentang proyek foto di Bromo. Proyek yang dia sponsori. Tapi Raden terlalu sibuk, terlalu fokus pada bisnisnya untuk memberikan perhatian yang layak. Dia bahkan tidak membalas pesan terakhir Arjuna. Ayah meninggalkan banyak foto, lanjut Bima. Tapi ada satu foto yang tidak pernah dia tunjukkan pada siapapun. Ibu bilang, itu foto terakhir yang dia ambil sebelum dia tidak melanjutkan. Foto terakhir? Tanya Raden. Bima mengangguk. Ibu bilang, ayah sangat ingin menunjukkannya pada Bapak. Dia bilang, itu akan mengubah semuanya, tapi Bapak tidak pernah mau melihatnya. Kata-kata itu menghantam Raden seperti pukulan telak. Apa yang ada di foto terakhir itu? Apa yang ingin Arjuna tunjukkan padanya? Bima, aku perlu bertemu dengan ibumu, kata Raden, suaranya serius. Bisakah kau membawaku ke tempatnya? Bima tampak ragu. Ibu mungkin akan marah. Dia tidak pernah mau membicarakan tentang Bapak. Kumohon Bima, ini sangat penting. Ada banyak hal yang perlu kuperbaiki. Setelah beberapa saat berpikir, Bima akhirnya mengangguk. Baiklah, tapi Bapak harus berjanji tidak akan membuat ibu menangis lagi. Raden merasakan tekad baru muncul dalam dirinya. Selama bertahun-tahun, dia telah hidup dalam kebohongan, meyakinkan dirinya bahwa apa yang terjadi di masa lalu tidak penting lagi. Tapi pertemuannya dengan Bima telah membuka luka lama yang tidak pernah benar-benar sembuh. Saat mereka berjalan bersama menuju galeri foto di Kemang, Raden tahu bahwa hidupnya akan segera berubah selamanya. Kisah yang telah lama dia kubur akan kembali ke permukaan, dengan semua komplikasi dan rasa sakitnya. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia merasa siap menghadapi masa lalunya. Karena terkadang, untuk melangkah maju, kita harus kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Perjalanan ke Kemang terasa seperti memasuki lorong waktu bagi Raden. Setiap belokan jalan membangkitkan kenangan yang telah lama dia kubur. Di sampingnya Bima berjalan dengan langkah ringan, sesekali melirik pria yang baru dikenalnya, namun memiliki hubungan mendalam dengan keluarganya. Ibu bekerja di Galeri Cahaya, kata Bima memecah keheningan. Itu galeri foto yang didirikan ayah sebelum Galeri Cahaya masih ada, tanya Raden terkejut. Dia ingat ketika Arjuna pertama kali berbicara tentang impiannya mendirikan galeri fotografi. Ya, ibu yang mengelolanya sekarang. Katanya itu cara untuk menjaga kenangan ayah tetap hidup. Raden merasakan gelombang rasa bersalah melandanya. Sementara dia sibuk mengejar kekayaan dan kekuasaan, Kartika telah menjaga warisan Arjuna, membesarkan anak mereka seorang diri, dan hidup dengan kenangan yang tidak pernah pudar. Pikiran Raden melayang ke 15 tahun lalu, ketika mereka bertiga masih muda dan penuh mimpi.
Raden, mahasiswa ekonomi yang ambisius. Arjuna, fotografer berbakat dengan pandangan unik tentang dunia. Dan Kartika, gadis cantik dengan senyum yang bisa mencerahkan hari tergelap sekalipun. Jakarta 15 tahun lalu. Kau gila Raden membangun resor di atas lahan konservasi. Arjuna menggelengkan kepala sambil menurunkan kameranya. Mereka sedang duduk di kafe kampus, mendiskusikan proposal bisnis yang baru saja. Raden presentasikan di kelas. Bukan di atasnya, tapi di sekitarnya, Raden membela diri. Bayangkan Jun, Eco Resort yang mewah, namun tetap menghormati alam. Kita bisa menghasilkan uang sekaligus melindungi lingkungan. Tapi kau membutuhkan modal besar untuk itu, Arjuna mengingatkan. Raden tersenyum percaya diri. Itulah sebabnya aku membutuhkanmu. Foto-fotomu tentang keindahan alam Indonesia bisa menjadi bagian dari presentasi untuk investor. Dengan bakatmu dan visi bisnisku, kita akan menjadi tak terhentikan. Sebelum Arjuna bisa menjawab, seorang gadis menghampiri meja mereka. Kartika Sari, teman sekelas mereka di mata kuliah filsafat seni, yang selalu membuat jantung kedua pemuda itu berdebar lebih kencang. "Hai, kalian berdua sedang membicarakan apa?" tanyanya sambil duduk di samping Arjuna. "Raden dan ide-ide gilanya tentang bisnis," jawab Arjuna sambil tersenyum. "Dia ingin aku mengambil foto untuk proyeknya." "Oh," Kartika menatap Raden dengan mata berbinar. "Ceritakan padaku." Dan begitulah awal dari segalanya. 3 sekawan yang tak terpisahkan, Raden dengan ambisi bisnisnya, Arjuna dengan kamera dan idealisme, dan Kartika dengan kecerdasan dan kehangatannya. Mereka menghabiskan sisa masa kuliah bersama, merencanakan masa depan yang gemilang. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa takdir memiliki rencana lain untuk mereka. Bapak melamun, suara Bima menarik Raden kembali ke realitas. Mereka telah sampai di depan sebuah bangunan bergaya kolonial yang diubah menjadi galeri. Sanicutus Galeri Cahaya tertulis dengan huruf artistik di bagian depan. Di bawahnya tertulis didirikan oleh Arjuna Pratama. Raden menarik napas dalam-dalam. "Bima, mungkin sebaiknya kau masuk duluan dan beritahu ibumu bahwa aku di sini." Bima mengangguk dan berlari masuk ke dalam galeri. Raden berdiri di luar, menyiapkan diri untuk pertemuan yang telah tertunda selama bertahun-tahun. Sebelum Bima kembali, Raden mengamati foto-foto yang dipajang di etalase galeri. Kebanyakan adalah karya Arjuna, lanskap alam Indonesia yang menakjubkan, potret kehidupan sehari-hari, dan beberapa foto abstrak yang selalu menjadi ciri khas sahabatnya itu. Namun, satu foto menarik perhatiannya, sebuah potret dirinya, dan Kartika di Pantai Kuta, tertawa bahagia dengan matahari terbenam sebagai latar belakang. Foto yang diambil beberapa hari sebelum segalanya berubah. Bali, 10 tahun lalu. "Kau tidak bisa melakukan ini, Raden." Arjuna berteriak, wajahnya merah karena marah. "Kau tahu lahan itu penting bagi penduduk lokal." Mereka berdiri di balkon villa yang Raden sewa untuk liburan mereka di Bali. Apa yang seharusnya menjadi waktu bersantai berubah menjadi pertengkaran hebat ketika Arjuna mengetahui bahwa Raden telah mengakui sisi lahan tempat tinggal sebuah komunitas nelayan untuk proyeknya. "Aku sudah menawarkan kompensasi yang lebih dari cukup," Raden membela diri. "Mereka bisa pindah ke tempat yang lebih baik." "Ini bukan tentang uang, ini tentang warisan, identitas, dan komunitas yang telah ada selama berabad-abad." Arjuna mengacak-acak rambutnya frustasi. "Apa yang terjadi denganmu, Raden? Kau berubah." Raden menatap sahabatnya dengan tatapan dingin. "Aku tidak berubah, Jun. Aku hanya realistis. Kalau kau tidak bisa menerima itu, mungkin kita tidak seharusnya bekerja sama lagi. Kalian berdua, hentikan." Kartika berdiri di antara mereka, air mata mengalir di pipinya. "Tolong jangan seperti ini." Melihat Kartika menangis membuat kedua pria itu terdiam. Raden berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan villa tanpa kata-kata lagi. Dia tidak kembali malam itu, memilih untuk menginap di hotel lain. Keesokan paginya, ketika dia akhirnya kembali untuk meminta maaf, dia menemukan villa kosong. Arjuna dan Kartika telah pergi, meninggalkan hanya sebuah catatan singkat. "Maafkan kami, ini yang terbaik untuk semua."
Raden tidak pernah tahu apa yang terjadi malam itu setelah dia pergi. Dia berasumsi bahwa Arjuna dan Kartika akhirnya memutuskan untuk bersama, sesuatu yang selalu dia curigai akan terjadi. Sakit hati dan dikhianati, dia mengubur dirinya dalam pekerjaan, membangun kerajaan bisnisnya dengan tekad baja dan berusaha melupakan mereka berdua. Sampai hari ini, ketika Bima muncul dalam hidupnya, pintu galeri terbuka dan Bima muncul dengan wajah cemas. Ibu sedang berbicara dengan pelanggan, dia bilang akan segera keluar. Raden mengangguk, jantungnya berdebar kencang. Setelah 10 tahun, dia akan bertemu kembali dengan wanita yang pernah dia cintai dengan seluruh jiwanya. Beberapa menit kemudian, pintu galeri terbuka lagi. Seorang wanita cantik dengan rambut hitam panjang yang diikat rapi keluar. Meskipun waktu telah berlalu, Kartika Sari masih secantik dalam ingatannya. Mungkin bahkan lebih cantik dengan kedewasaan yang menambah dimensi pada kecantikannya. Mata. Mereka bertemu dan dunia seakan berhenti berputar. Raden bisa melihat berbagai emosi berkecamuk dalam mata Kartika, kejutan, kerinduan, kesedihan, dan kemarahan. Raden, ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Kartika, balas Raden, suaranya bergetar. Sudah lama sekali. Kartika mengalihkan pandangannya ke Bima, yang berdiri gugup di samping Raden. Bima, kenapa kau membawanya kemari? Maafkan saya, Bu, kata Bima dengan suara kecil. Saya bertemu Pak Raden di jalan, dan ini bukan salahnya Kartika. Raden cepat-cepat menambahkan. Aku yang memintanya membawaku kemari. Kita perlu bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan, kata Kartika dingin. Bima masuk ke dalam. Tapi, Bu, sekarang Bima, nada suaranya tidak menyisakan ruang untuk bantahan. Dengan enggan, Bima masuk kembali ke dalam galeri, meninggalkan Raden dan Kartika berdua di luar. Apa yang kau inginkan, Raden? Tanya. Kartika setelah Bima menghilang dari pandangan. Kenapa kau muncul sekarang setelah semua ini? Aku baru tahu tentang Arjuna, jawab Raden jujur. Aku tidak tahu dia bahwa dia sudah tiada. Dan aku tidak tahu tentang Bima. Kartika tertawa getir. Tentu saja kau tidak tahu. Kau terlalu sibuk dengan kerajaan bisnismu untuk peduli pada apa yang terjadi pada kami. Kata-katanya menusuk, tapi Raden tahu dia pantas menerimanya. Kartika, aku minta maaf untuk segalanya, tapi ada hal-hal yang tidak ku mengerti. Bima mengatakan sesuatu tentang foto terakhir Arjuna, foto yang dia ingin tunjukkan padaku. Apa kau tahu tentang itu? Wajah Kartika berubah pucat. Kau tidak berhak menanyakan itu. Tidak sekarang, tidak setelah apa yang kau lakukan. Apa yang kulakukan? Kartika, kalianlah yang meninggalkanku di Bali tanpa penjelasan. Kalian berdua. Kau benar-benar tidak tahu. Kartika menatapnya tak percaya. Setelah kau pergi malam itu, Arjuna menerima telepon. Berita tentang bencana di kampung halamannya. Kami harus segera pergi. Raden terdiam, mencoba mencerna informasi baru ini. Aku tidak tahu. Tentu saja kau tidak tahu. Kau bahkan tidak mencoba mencari tahu. Kau langsung berasumsi yang terburuk tentang kami. Kartika menggelengkan kepala. Dan kemudian ketika Arjuna mencoba menghubungimu lagi beberapa bulan kemudian, kau mengabaikannya. Ingatan itu menghantam Raden. Pesan-pesan dan panggilan dari Arjuna yang dia abaikan karena harga diri dan sakit hati. Pesan terakhir yang tidak pernah dia baca tentang proyek foto di Bromo. Kartika, kumohon, Raden melangkah maju. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar, tapi aku ingin memperbaikinya. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kartika menatapnya lama, seolah menimbang apakah Raden layak mendapatkan kesempatan kedua. Akhirnya dia menghela napas panjang. Besok, katanya. Datanglah besok jam 10 pagi. Bima akan berada di sekolah dan galeri tutup pada hari Senin. Kita akan bicara saat itu. Sebelum Raden bisa mengatakan apa-apa lagi, Kartika berbalik dan masuk kembali ke dalam galeri, meninggalkan Raden berdiri sendirian dengan sejuta pertanyaan dan penyesalan. Saat berjalan kembali ke mobilnya,
Raden merasa seolah beban yang telah dia pikul selama bertahun-tahun mulai terangkat sedikit. Besok mungkin dia akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah menghantuinya. Besok mungkin dia bisa mulai memperbaiki kesalahan masa lalunya. Tapi satu hal yang tidak dia ketahui adalah bahwa takdir masih menyimpan banyak kejutan untuknya. Dan foto terakhir Arjuna hanyalah awal dari serangkaian rahasia yang akan mengubah hidupnya selamanya. Raden hampir tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya terus berputar, mengingat kembali setiap detail pertemuannya dengan Bima dan Kartika. Begitu banyak waktu yang terbuang, begitu banyak kesalahpahaman yang terjadi. Apakah masih mungkin untuk memperbaiki semuanya? Pagi berikutnya, tepat pukul 10, Raden berdiri di depan galeri cahaya. Kali ini dia mengenakan setelan formal yang biasa dia pakai untuk pertemuan bisnis. Bukan untuk membuat kesan, tetapi sebagai semacam perisai untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Kartika sudah menunggunya di dalam, duduk di sebuah meja kayu di tengah galeri. Dia mengenakan blus putih sederhana dan rok panjang berwarna biru tua. Rambutnya dibiarkan tergerai, berbeda dengan sanggul rapi yang dia kenakan kemarin. "Selamat pagi," sapa Raden, merasa canggung seperti remaja di kencan pertama. Kartika hanya mengangguk. "Duduklah," katanya, menunjuk kursi di hadapannya. Raden duduk dan untuk beberapa saat mereka hanya diam, tenggelam dalam kenangan dan penyesalan masing-masing. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," Raden akhirnya berkata. "Mungkin dari saat kau meninggalkan kami di Bali," usul Kartika, suaranya tenang namun penuh tuduhan. Raden menghela napas. "Aku marah dan terluka. Ketika kembali keesokan paginya dan menemukan kalian telah pergi, aku berasumsi." Dia berhenti, menyadari betapa bodohnya asumsinya dulu. "Kau berasumsi kami pergi bersama, bahwa aku memilih Arjuna." Kartika tertawa pahit. "Kau selalu terlalu percaya diri dengan apa yang kau pikir kau ketahui, Raden." "Maafkan aku," kata Raden tulus. "Aku salah. Tapi kenapa kalian tidak menjelaskan lebih detail dalam catatan itu? Kenapa tidak ada yang menghubungiku setelahnya untuk menjelaskan?" Wajah Kartika mengeras. "Arjuna mencoba, Raden, berkali-kali, tapi kau terlalu sibuk dengan ambisimu. Kau mengubah nomor telepon, pindah kantor, dan semua email yang dia kirim tidak pernah kau balas." Raden terdiam, mengingat bagaimana dia sengaja memutus semua kontak dengan masa lalunya, terlalu sakit untuk menghadapinya. "Dan kau, Kartika, kenapa kau tidak mencoba menghubungiku?" "Karena aku terlalu bangga," jawabnya jujur. Dan kemudian setelah dia menghentikan kalimatnya, tampak kesulitan melanjutkan. "Setelah apa?" desak Raden. Kartika menatapnya lurus. "Setelah aku tahu, aku hamil." Kata-kata itu menghantam Raden seperti pukulan telak. "Hamil tapi Bima?" "Ya, Bima adalah anakku dan Arjuna," kata Kartika. Matanya tidak meninggalkan wajah Raden seolah mengukur reaksinya. "Setidaknya itulah yang Arjuna pikirkan." "Apa maksudmu?" tanya Raden. Jantungnya berdebar kencang. Kartika menghela napas panjang, kemudian berdiri dan berjalan ke arah sebuah lemari di sudut ruangan. Dia membuka laci dan mengeluarkan sebuah amplop besar. "Inilah yang ingin Arjuna tunjukkan padamu," katanya. Kembali ke meja dan meletakkan amplop itu di hadapan Raden. Foto terakhirnya. Dengan tangan gemetar, Raden membuka amplop dan mengeluarkan isinya. Di dalamnya terdapat sebuah foto besar dan selembar kertas dengan tulisan tangan Arjuna. Foto itu menunjukkan hasil tes DNA. "Aku tidak mengerti," kata Raden kebingungan. "Baca suratnya." Kartika menunjuk kertas dengan tulisan tangan Arjuna. Raden mulai membaca. "Raden, sahabatku, jika kau membaca ini, berarti aku telah berhasil menemukanmu. Ada kebenaran yang harus kau ketahui. Kebenaran yang mungkin akan mengubah segalanya. Malam terakhir kita di Bali, setelah kau pergi, aku menerima kabar bahwa desaku terkena banjir bandang. Kami harus segera kembali ke Jawa. Kami mencoba menghubungimu, tapi kau tidak bisa ditemukan." Beberapa minggu kemudian, Kartika memberitahuku bahwa dia hamil. Aku sangat bahagia, meskipun situasi kami jauh dari ideal. Kami menikah dengan sederhana, tanpa kehadiran teman-teman, termasuk kau. Tapi seiring
waktu aku mulai mencurigai sesuatu. Bukan tentang kesetiaan Kartika, tapi tentang waktu. Perhitungannya tidak tepat, dan ketika Bima lahir, kecurigaanku semakin kuat. Aku diam-diam melakukan tes DNA, dan hasilnya mengejutkan kami berdua. Bima bukan anakku secara biologis. Dia adalah anakmu, Raden. Aku baru akan memberitahumu ketika proyek Bromo ini muncul. Aku tahu kau yang mensponsorinya, dan aku berharap bisa menemuimu setelahnya untuk menunjukkan hasil tes ini. Tapi jika kau membaca ini dan aku tidak ada di sampingmu, berarti sesuatu telah terjadi padaku. Aku tidak pernah membenci kalian berdua. Aku mencintai Kartika dan Bima seperti keluargaku sendiri, terlepas dari apa yang dikatakan tes ini. Tapi, kau berhak tahu kebenaran. Sahabatmu selalu Arjuna Raden menatap surat itu dalam keterkejutan total. Matanya bergerak dari surat ke foto hasil tes dan kemudian ke Kartika yang kini menangis dalam diam. Ini tidak mungkin, katanya akhirnya. Aku juga tidak percaya pada awalnya, kata Kartika pelan, tapi kemudian aku mengingat malam sebelum kau dan Arjuna bertengkar. Malam itu, ketika Raden menutup matanya, kenangan itu kembali dengan jelas. Malam penuh gairah antara dia dan Kartika, sebelum pertengkarannya dengan Arjuna mengubah segalanya. Kenapa Arjuna tidak langsung memberitahuku? Tanyanya. Dia ingin bicara langsung denganmu, menunjukkan buktinya. Dia takut kau tidak akan percaya jika hanya melalui telepon atau email, Kartika menjelaskan. Dan kemudian kecelakaan itu terjadi. Dan kau, kenapa kau tidak mencariku? Setelah Arjuna meninggal, Kartika menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Karena aku pikir kau sudah tahu, foto dan surat ini hilang dari barang-barang Arjuna setelah kecelakaan. Aku mengira dia telah menemuimu dan memberikannya padamu. Ketika kau tidak pernah muncul, aku berasumsi kau tidak menginginkan kami dalam hidupmu. Raden merasa seolah dunianya runtuh untuk kedua kalinya. Selama ini dia telah hidup tanpa mengetahui bahwa dia memiliki seorang putra. Dan Bima, anak yang dia temui kemarin, yang menatapnya dengan mata yang terasa begitu familiar, itu karena mata itu adalah refleksi dari matanya sendiri. Bima, katanya pelan. Dia tidak tahu? Kartika menggeleng. Tidak. Bagi Bima, Arjuna adalah ayahnya. Mereka sangat dekat sebelum kecelakaan itu. Arjuna mungkin bukan ayah biologisnya, tapi dia adalah ayah dalam segala hal yang penting. Tapi sekarang aku tahu, kata Raden, suaranya bergetar. Dan aku tidak bisa berpura-pura ini tidak terjadi. Aku tidak memintamu untuk itu, kata Kartika. Aku hanya ingin kau memahami situasinya. Bima sudah kehilangan satu ayah. Aku tidak ingin dia bingung atau terluka lebih jauh. Raden mengangguk, berusaha mencerna semua informasi ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya. Aku tidak tahu, jawab Kartika jujur. Ini situasi yang kompleks. Bolehkah aku... Raden berhenti, mencari kata-kata yang tepat. Bolehkah aku mengenal Bima lebih dekat? Tidak perlu memberitahunya tentang ini dulu, tapi aku ingin ada dalam hidupnya. Kartika tampak ragu. Aku tidak tahu apakah itu ide yang baik. Kau punya kehidupanmu sendiri, Raden. Perusahaan besar, mungkin keluarga. Aku tidak memiliki siapa-siapa, kata Raden cepat. Tidak ada istri, tidak ada anak. Setidaknya aku pikir begitu sampai hari ini. Perusahaanku memang besar, tapi dia menggeleng. Itu hanya pengalihan, Kartika. Cara untuk melupakan apa yang kukira telah hilang. Mereka terdiam beberapa saat, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Mungkin kita bisa mulai perlahan, Kartika akhirnya berkata. Kau bisa sesekali mengunjungi Bima, mungkin mengajaknya jalan-jalan. Sebagai teman ayahnya, kita lihat bagaimana perkembangannya. Raden mengangguk, rasa syukur dan harapan membanjiri hatinya. Terima kasih, Kartika. Aku janji tidak akan mengecewakanmu atau Bima lagi. Saat mereka menyelesaikan pembicaraan mereka, Raden merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya hanya untuk digantikan oleh tanggung jawab baru yang sama beratnya. Dia adalah seorang ayah. Selama 8 tahun, dia telah melewatkan kehidupan putranya sendiri. Tapi itu akan berubah sekarang.
Dia akan menjadi bagian dari hidup Bima dengan cara apapun yang diizinkan Kartika. Dan mungkin suatu hari nanti ketika waktunya tepat, Bima akan mengetahui kebenaran tentang siapa ayah biologisnya sebenarnya. Saat Raden bersiap untuk pergi, Kartika memanggilnya. "Raden," katanya, "ada satu hal lagi yang perlu kau ketahui." Dia tampak ragu-ragu. "Apa itu?" tanya Raden. "Aku akan bertunangan minggu depan," kata Kartika, "dengan Hendra Wijaya, seorang kurator seni. Dia telah sangat membantu dengan galeri dan dengan Bima." Raden merasakan sentakan rasa cemburu yang tidak terduga, tapi dia menekannya. Dia tidak memiliki hak untuk merasa seperti itu. Tidak setelah semua yang terjadi. "Aku ikut senang untukmu," katanya berusaha terdengar tulus. Apakah Bima menyukainya? Kartika mengalihkan pandangannya. Mereka masih dalam proses saling mengenal. Hendra adalah pria yang baik, tapi Bima masih sering membandingkannya dengan Arjuna. Raden mengangguk. "Aku mengerti, itu pasti sulit bagi Bima." "Ya," kata Kartika pelan. "Itulah sebabnya aku pikir mungkin kehadiranmu dalam hidupnya bisa membantu. Sebagai sosok laki-laki yang juga mengenal ayahnya, mungkin itu bisa membuatnya lebih mudah menerima Hendra." Raden merasa sedikit kecewa dengan motivasi Kartika, tapi dia menerimanya. Ini adalah awal, dan dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. "Aku akan melakukan yang terbaik," janjinya, "untuk Bima." Ketika Raden akhirnya meninggalkan galeri, langit Jakarta yang biasanya cerah tertutup awan gelap. Hujan mulai turun seolah mencerminkan gejolak emosi dalam dirinya. Dia telah menemukan putra yang tidak pernah dia ketahui, tapi juga kehilangan kesempatan untuk memulai kembali dengan wanita yang pernah dia cintai. Hidup memang penuh dengan ironi, pikirnya, dan perjalanannya baru saja dimulai. 2 minggu telah berlalu sejak pertemuan Raden dengan Kartika di galeri. Selama waktu itu, dia telah mengunjungi Bima 3 kali, mengajaknya ke taman hiburan, mengajarinya bermain catur di taman kota, dan menonton pertandingan sepak bola bersama. Setiap pertemuan membuat Raden semakin yakin bahwa Bima memang anaknya. Bukan hanya dari kemiripan fisik yang semakin jelas dia perhatikan, tetapi juga dari cara anak itu berpikir, kesukaannya pada matematika, dan bahkan caranya tertawa. Semua mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa kecil. Tapi sementara hubungannya dengan Bima berkembang, situasi di Wicaksono Group semakin memburuk. Pagi ini Raden duduk di ruang kerjanya yang luas di lantai 50, gedung pencakar langit miliknya, menghadapi serangkaian laporan yang mengkhawatirkan. "Jadi, Gunawan Enterprises telah mengakuisisi 15% saham kita dalam sebulan terakhir?" tanya Raden. "Pada direktur keuangannya, Fahmi." "Benar, Pak," jawab Fahmi dengan wajah tegang. "Dan mereka tampaknya tidak akan berhenti. Sumber kami mengatakan Gunawan berencana untuk meningkatkan kepemilikannya hingga 30%. Raden mengerutkan dahi. Gunawan Enterprises adalah perusahaan milik Taufik Gunawan, rival bisnisnya sejak lama. Mereka bersaing dalam hampir setiap proyek properti besar di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Namun, baru kali ini Taufik mengambil langkah si agresif ini. Apa yang dia rencanakan, gumam Raden, lebih kepada dirinya sendiri. "Ada satu hal lagi, Pak," Fahmi tampak ragu-ragu. "Proyek Eco Resort di Bali. Departemen Lingkungan Hidup telah meminta kita untuk menghentikan konstruksi." "Apa?" Raden terkejut. "Atas dasar apa?" "Ada laporan bahwa konstruksi kita telah merusak terumbu karang di sekitar pantai. Mereka menuntut penyelidikan penuh." Raden berdiri dan berjalan ke jendela besar yang menghadap ke skyline Jakarta. Proyek Eco Resort di Bali adalah yang terbesar dan paling ambisius dalam karirnya. Sebuah resort mewah yang dirancang untuk menjadi contoh pariwisata berkelanjutan. Ironisnya, ini adalah kelanjutan dari ide yang dia diskusikan dengan Arjuna bertahun-tahun lalu. "Kapan terakhir kali tim lingkungan kita melakukan inspeksi di lokasi?" tanyanya. 2 bulan lalu, semua dalam keadaan baik," jawab Fahmi. "Dan laporan ini muncul tiba-tiba? Tepat ketika Gunawan mulai mengakuisisi saham kita?" Raden berbalik menghadap Fahmi. "Ini bukan kebetulan. Saya juga berpikir begitu, Pak. Tapi sulit untuk membuktikannya." Raden menghela napas panjang.
Siapkan tim untuk pergi ke Bali besok. Aku ingin inspeksi menyeluruh terhadap proyek tersebut dan cari tahu siapa yang mengajukan laporan itu ke Departemen Lingkungan Hidup. Setelah Fahmi pergi, Raden kembali ke mejanya dan membuka laptopnya. Dia mencari berita tentang Taufik Gunawan dan menemukan artikel baru tentang pria itu, sebuah wawancara di majalah bisnis ternama. Dalam wawancara tersebut, Taufik berbicara tentang rencananya untuk membersihkan industri pariwisata Indonesia dari praktik-praktik merusak lingkungan dan secara tidak langsung menyindir proyek Raden di Bali. Dia menggunakan isu lingkungan untuk menyerangku, gumam Raden. Cerdik, ponselnya berdering membuyarkan pikirannya. Nama Kartika muncul di layar, membuat jantungnya berdebar lebih cepat. "Halo Kartika," sapanya. "Raden," suara Kartika terdengar tegang. "Maaf mengganggu, tapi apa kau bisa bertemu denganku sore ini? Ada yang perlu kubicarakan tentang Bima." "Tentu ada apa? Apa dia baik-baik saja?" "Dia baik-baik saja, hanya saja..." Kartika berhenti sejenak. "Ini tentang Hendra, kurasa lebih baik kita bicarakan langsung." "Baiklah, kita bertemu di mana?" "Cafe Batavia di Kota Tua, jam 4 sore. Itu saat Bima sedang les musik." Setelah menutup telepon, Raden tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Pikirannya terus melayang ke Kartika dan Bima. Apa yang ingin dibicarakan Kartika tentang Hendra? Apakah pertunangan mereka bermasalah? Atau jangan-jangan Raden menggelengkan kepala, berusaha mengenyahkan harapan kecil yang muncul dalam hatinya. Dia tidak boleh berpikir seperti itu. Kartika berhak bahagia, dan jika Hendra adalah pria yang membuatnya bahagia, Raden harus menerimanya. Cafe Batavia, yang terletak di bangunan kolonial bersejarah di Kota Tua, Jakarta, adalah tempat yang penuh nostalgia bagi Raden. Dulu semasa kuliah, dia, Kartika, dan Arjuna sering menghabiskan waktu di sini, berdiskusi tentang seni, kehidupan, dan mimpi-mimpi mereka. Ketika Raden tiba, Kartika sudah menunggunya di sudut kafe, mengaduk secangkir teh dengan pikiran yang tampak jauh. Dia mengenakan gaun sederhana berwarna marun, rambutnya diikat longgar, membingkai wajahnya yang cantik, namun terlihat lelah. "Maaf membuatmu menunggu," kata Raden sambil duduk di hadapannya. Kartika tersenyum tipis. "Aku baru saja sampai." Mereka memesan minuman, dan setelah pelayan pergi, keheningan canggung menyelimuti mereka. Jadi Raden akhirnya memulai. "Apa yang ingin kau bicarakan tentang Bima dan Hendra?" Kartika menghela napas, menatap cangkir tehnya. Bima tidak menyukai Hendra. Dia menolak untuk menghabiskan waktu dengannya, dan setiap kali Hendra berkunjung, Bima mengurung diri di kamarnya. Itu normal kan? Butuh waktu bagi anak-anak untuk menerima sosok baru dalam hidup ibu mereka. "Ini lebih dari itu," Kartika menggeleng. "Bima bilang ada sesuatu tentang Hendra yang membuatnya takut. Dia tidak bisa menjelaskannya, hanya perasaan." Raden mengerutkan kening. "Apa kau percaya padanya?" "Bima tidak pernah berbohong padaku," kata Kartika tegas. "Dan belakangan, aku juga mulai melihat sisi Hendra yang berbeda." "Berbeda bagaimana?" "Dia sangat mengontrol. Awalnya terlihat seperti perhatian. Dia selalu ingin tahu di mana aku berada, dengan siapa, melakukan apa. Tapi sekarang, dia mulai membatasi dengan siapa aku boleh bertemu, bagaimana aku harus mengelola galeri." Kartika menatap Raden, dan dia sangat tidak senang dengan keberadaanmu dalam hidup Bima. Raden merasa dadanya mengetat. Dia tahu tentang... Tidak, Kartika cepat-cepat menjawab. "Dia hanya tahu kau adalah teman lama Arjuna, tapi dia tetap tidak suka. Dia mengatakan tidak sehat bagi Bima untuk terlalu dekat dengan pria lain selain dirinya." "Itu terdengar bermasalah," mengkomentar Raden hati-hati. "Memang, dan ada hal lain." Kartika tampak ragu-ragu. "Apa itu?" Hendra sangat tertarik dengan aset galeri. Dia terus bertanya tentang nilai lukisan-lukisan Arjuna, dokumen kepemilikan, bahkan foto-foto pribadi yang tidak dipamerkan. "Awalnya aku pikir itu karena ketertarikan profesionalnya sebagai kurator, tapi sekarang aku tidak yakin." Raden mencerna informasi ini, berusaha tetap objektif meskipun instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres dengan Hendra ini. "Apa kau masih ingin bertunangan dengannya?" Kartika menggeleng pelan.
Aku sudah memberitahunya bahwa aku ingin menunda pertunangan. Dia marah tentu saja. Tapi kemudian dia berubah, meminta maaf dan berjanji akan berubah. Dan kau percaya padanya? Entahlah. Kartika menatap keluar jendela. Terkadang aku berpikir, aku hanya paranoid. Hendra adalah pria pertama yang kuizinkan masuk ke dalam hidupku setelah Arjuna. Mungkin aku hanya takut. Raden ingin meraih tangan Kartika, meyakinkannya bahwa instingnya benar, bahwa dia berhak mendapatkan yang lebih baik. Tapi dia menahan diri. Bagaimana dengan Bima? Apa dia tahu kau berencana menunda pertunangan? Belum, tapi dia akan senang. Aku yakin Kartika tersenyum kecil. Dia sangat menyukaimu, kau tahu. Selalu bercerita tentang apa yang kalian lakukan bersama. Raden tidak bisa menahan senyumnya. Dia anak yang luar biasa. Kau telah membesarkannya dengan baik. Terima kasih, Kartika tersipu. Jadi, apa yang harus kulakukan dengan Hendra? Aku tidak bisa memberitahumu apa yang harus dilakukan, kata Raden hati-hati. Tapi jika kau dan Bima merasa tidak nyaman, mungkin itu pertanda untuk mundur dan mengevaluasi hubungan ini lebih dalam. Kartika mengangguk pelan. Kurasa kau benar. Aku hanya perlu keberanian untuk menghadapinya. Pembicaraan mereka terganggu oleh dering ponsel Raden. Dia melihat layarnya dan mengerutkan kening. Itu dari Fahmi. Maaf, aku harus menerima ini, katanya pada Kartika sebelum menjawab. Ya, Fahmi. Suara Fahmi terdengar tegang. Pak, ada perkembangan tentang proyek Bali. Saya baru saja mendapat informasi bahwa laporan kerusakan lingkungan itu berasal dari firma konsultan yang memiliki hubungan dengan Gunawan Enterprises. Sudah kuduga, gumam Raden. Ada hal lain. Ya, dan ini lebih mengkhawatirkan. Taufik Gunawan telah mengajukan penawaran untuk mengakuisisi saham mayoritas di perusahaan yang memiliki Galeri Cahaya. Raden membeku. Galeri Cahaya, galeri milik Kartika Sari. Benar, Pak. Galeri itu dimiliki oleh PT Seni Nusantara dan Gunawan telah menawarkan jumlah yang sangat besar untuk mengakuisisinya. Terima kasih, Fahmi. Aku akan menghubungimu lagi nanti. Raden menutup telepon dan menatap Kartika dengan ekspresi serius. Ada apa? Tanya Kartika, menyadari perubahan raut wajah Raden. Kartika, apa kau mengenal Taufik Gunawan? Kartika berpikir sejenak. Nama itu terdengar familiar. Bukankah dia pengusaha properti sepertimu? Ya, dia rivalku. Dan menurut informasi yang baru saja kuterima, dia sedang mencoba mengakuisisi perusahaan yang memiliki Galeri Cahaya. Wajah Kartika memucat. Tapi itu tidak mungkin. Galeri itu milikku dan Arjuna. Kami yang mendirikannya. Secara hukum, siapa yang memiliki galeri itu? PT Seni Nusantara, jawab Kartika. Perusahaan kecil yang membantu kami mendirikan galeri. Mereka yang menangani aspek bisnisnya, sementara aku dan Arjuna fokus pada seni. Dan siapa direktur PT Seni Nusantara sekarang? Kartika terdiam sejenak, kemudian matanya melebar dalam kesadaran. Hendra. Dia menjadi direktur 2 bulan lalu setelah direktur sebelumnya pensiun. Raden dan Kartika saling menatap, kesadaran yang sama menghantam mereka berdua. Ini bukan kebetulan, kata Raden pelan. Taufik Gunawan sedang menyerangku dari berbagai arah, saham perusahaanku, proyek di Bali, dan sekarang galeri yang memiliki kenangan dan warisan Arjuna. Tapi kenapa? Tanya Kartika. Apa hubungannya galeri dengan bisnis kalian? Raden menyadari sesuatu. Foto-foto Arjuna. Dia memiliki koleksi foto tentang Indonesia yang sangat berharga, termasuk banyak lokasi yang kini menjadi situs proyek properti, termasuk Bali. Dan Hendra sangat tertarik dengan koleksi itu. Kartika menambahkan, wajahnya semakin pucat. Kartika, kurasa kita menghadapi masalah yang lebih besar dari yang kita kira. Taufik Gunawan tidak hanya mengincar bisnisku. Dia juga mengincar sesuatu yang ada di galerimu. Dan dia menggunakan Hendra untuk mendapatkannya. Saat mereka duduk di sana, mencoba memahami kompleksitas situasi yang mereka hadapi, hujan mulai turun di luar, menciptakan atmosfer suram yang mencerminkan badai yang semakin mendekat dalam hidup mereka. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Kartika, suaranya hampir berbisik. Raden menatapnya dengan tekad kuat. Kita hadapi ini bersama.
untuk Bima, untuk warisan Arjuna, dan untuk diri kita sendiri. Ini saatnya kita berhenti berlari dari masa lalu dan mulai menghadapinya. Di luar kafe, seorang pria dengan payung hitam mengamati mereka dari kejauhan sebelum mengangkat ponselnya dan berbicara dengan suara rendah. Mereka bersama. Sepertinya rencana kita perlu dipercepatkan. Malam itu, setelah pertemuannya dengan Kartika, Raden tidak bisa tidur. Dia duduk di ruang kerjanya di rumah. Di hadapannya, terbentang dokumen-dokumen tentang Taufik Gunawan dan perusahaannya. Setelah berjam-jam menggali informasi, pola mulai terlihat. Gunawan Enterprises telah mengakuisisi beberapa properti di sekitar proyek Eco Resort Raden di Bali dan juga beberapa lahan di area yang sama, persis dengan lokasi yang pernah difoto oleh Arjuna. Ini bukan kebetulan. Ponselnya berdering menampilkan nomor yang tidak dikenal. "Halo?" jawabnya waspada. "Raden Bagus Wicaksono." Suara berat di seberang terdengar familiar. Lama tidak berbicara, "Ini Taufik." Raden menegakkan punggungnya. "Taufik, aku baru saja memikirkanmu." Taufik Gunawan tertawa. "Tentu saja, sahammu terus merosot, proyek andalanmu di Bali ditunda, dan sekarang kau mengetahui tentang akuisisi terbaruku. Apalagi yang kau pikirkan selain aku?" "Sebenarnya aku lebih penasaran tentang ketertarikanmu pada Galeri Cahaya," balas Raden dingin. "Sejak kapan kau tertarik pada seni fotografi?" Hening sejenak. "Ah, kau sudah mengetahuinya, cepat seperti biasa. Tapi apakah kau mengerti alasannya? Kau mengincar sesuatu di galeri itu, sesuatu dalam foto-foto Arjuna." Taufik tertawa lagi. "Bukan hanya foto, Raden, tapi apa yang ada di dalam foto itu. Arjuna Pratama tidak hanya seorang fotografer berbakat, dia juga seorang pengamat yang jeli. Dan kadang-kadang, dia melihat hal-hal yang seharusnya tidak dia lihat." Raden mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" "Bali, Raden. Proyek Eco Resort yang kau banggakan itu berdiri di atas tanah yang menyimpan rahasia besar. Rahasia yang bisa menghancurkanku jika terbongkar. Dan Arjuna memotretnya, mungkin tanpa dia sadari." "Rahasia apa?" desak Raden. "Tidak secepat itu," kata Taufik. "Aku menelepon untuk menawarkan kesepakatan. Mundur dari proyek Bali, serahkan sahammu di area itu padaku, dan aku akan meninggalkan Galeri Cahaya dan keluarga kecil mantan kekasihmu dalam damai." Darah Raden mendidih. "Jangan libatkan mereka dalam masalah kita, Taufik. Terlambat. Aku sudah punya orang di dalam, ingat. Hendra sangat berguna meskipun dia tidak tahu siapa sebenarnya yang dia layani." "Hendra bekerja untukmu?" "Tidak langsung. Dia bekerja untuk salah satu perusahaan subsidiasiku. Dia pikir dia sedang membantu mengumpulkan aset seni berharga. Dia tidak tahu bahwa aku hanya tertarik pada satu koleksi spesifik." Raden mencatat informasi ini. "Apa tawaranmu?" "Seperti yang kukatakan, mundur dari Bali, dan aku akan mundur dari Galeri Cahaya. Kau punya waktu 48 jam untuk memutuskan. Setelah itu aku tidak bisa menjamin keselamatan galeri itu atau foto-foto di dalamnya." Telepon ditutup, meninggalkan Raden dengan kemarahan yang membara. Taufik telah mengancam tidak hanya bisnisnya, tapi juga orang-orang yang dia pedulikan. Ini sudah personal. Tanpa berpikir dua kali, Raden menghubungi Kartika. "Aku perlu ke galeri sekarang," katanya segera setelah Kartika menjawab. "Kita perlu memeriksa koleksi foto Arjuna tentang Bali." "Sekarang? Ini hampir tengah malam, Raden." "Ini penting. Taufik baru saja menghubungiku. Dia mengincar foto spesifik yang diambil Arjuna di Bali. Foto yang berisi sesuatu yang bisa menghancurkan bisnisnya." Hening sejenak. "Baiklah, temui aku di galeri dalam 30 menit. Galeri Cahaya tampak berbeda di malam hari, dengan pencahayaan minimal dan bayangan panjang yang menari di dinding. Kartika membuka pintu belakang, dan mereka segera menuju ke ruang arsip di bagian belakang galeri. Semua foto Arjuna yang tidak dipamerkan disimpan di sini, jelas Kartika sambil membuka sebuah lemari besar, termasuk semua negatif dan file digitalnya. "Kita cari semua yang berhubungan dengan Bali, terutama area di sekitar proyek Eco Resort," instruksi Raden.
Mereka mulai menyortir kotak-kotak berisi foto dan hard drive eksternal. Setelah hampir 2 jam mencari, Kartika menemukan sebuah folder berlabel Bali Proyek Eko. Ini dia, katanya, membuka folder tersebut. Di dalamnya terdapat puluhan foto area pantai dan hutan di sekitar lokasi yang kini menjadi proyek Eko Resort. Raden, kebanyakan adalah pemandangan indah khas karya Arjuna, pantai, matahari terbenam, kehidupan penduduk lokal. Aku tidak melihat apapun yang mencurigakan, komentar Raden setelah memeriksa beberapa foto. Tunggu, Kartika mengambil sebuah amplop kecil dari dasar folder. Ini tidak pernah kulihat sebelumnya. Amplop itu berlabel untuk Raden. Jangan dibuka kecuali oleh Raden dengan tulisan tangan Arjuna. Di dalamnya terdapat sebuah kartu memori kecil dan secarik kertas. Raden membaca tulisan di kertas itu. Raden, jika kau membaca ini, berarti kau telah menemukan kebenaran tentang Bima dan mungkin juga tentang apa yang kutemukan di Bali. Ada sesuatu di bawah permukaan indah itu, sesuatu yang berbahaya. Lihat foto-foto di kartu memori ini, dan kau akan mengerti mengapa aku sangat menentang proyek di lokasi itu. Berhati-hatilah, beberapa orang akan melakukan apapun untuk menyembunyikan rahasia ini. Arjuna. Kartika membawa laptop dari ruang kerjanya dan mereka memasukkan kartu memori tersebut. Di dalamnya terdapat serangkaian foto yang diambil secara sembunyi-sembunyi. Foto-foto pertemuan rahasia di sebuah villa tepi pantai. Salah satu pria dalam foto itu jelas adalah Taufik Gunawan yang lebih muda. Dia tampak sedang bertransaksi dengan beberapa pria berbaju resmi. Tunggu, itu... Raden menunjuk salah satu pria dalam foto. Itu mantan Menteri Lingkungan Hidup periode... Lalu, foto-foto berikutnya lebih mengejutkan. Dokumen-dokumen yang difoto secara diam-diam menunjukkan perjanjian ilegal untuk mengalihfungsikan kawasan konservasi menjadi area komersial dengan Taufik sebagai penerima utama. Ini suap, kata Raden. Taufik menyuap pejabat untuk mendapatkan izin pembangunan di kawasan lindung. Dan Arjuna memotretnya secara tidak sengaja. Tambah Kartika, dia pasti sedang mengambil foto pemandangan dan tidak sengaja merekam pertemuan rahasia ini. Inilah yang dikhawatirkan Taufik, Raden mengangguk. Jika foto-foto ini terungkap, karirnya berakhir, dan proyek Eko Resort yang kubangun sekarang tepat di sebelah lahan yang dia dapatkan secara ilegal. Mereka terus melihat foto-foto tersebut hingga sampai pada satu foto yang membuat mereka berdua terkesiap. Taufik tampak sedang berdebat sengit dengan Arjuna. Foto ini diambil oleh orang lain, mungkin dengan kamera Arjuna sendiri. Arjuna mengkonfrontasi Taufik, bisik Kartika, suaranya bergetar. Dia tahu, Raden merasakan darahnya membeku. Dan tak lama setelah itu kecelakaan itu terjadi. Mereka saling menatap, pikiran yang sama melintas di benak mereka. Apakah kecelakaan Arjuna benar-benar kecelakaan? Kita perlu membawa bukti ini ke pihak berwenang, kata Raden tegas. Tapi bukankah itu akan menghancurkan proyekmu juga? Tanya Kartika. Jika lokasi itu ternyata kawasan lindung, aku akan kehilangan investasi besar ya. Tapi ini tentang kebenaran Kartika, tentang keadilan untuk Arjuna. Kartika menatapnya lama, seolah melihat Raden dengan cara yang berbeda. Kau benar-benar telah berubah. Bertemu Bima mengubahku, jawab Raden jujur. Dia mengingatkanku pada apa yang benar-benar penting dalam hidup. Mereka sedang mengumpulkan bukti-bukti ketika suara langkah kaki terdengar dari arah depan galeri. Kartika dan Raden membeku. Kau mengundang orang lain? Bisik Raden. Kartika menggeleng, wajahnya pucat. Galeri seharusnya kosong, semua staf sudah pulang. Raden mematikan laptop dan menyimpannya bersama kartu memori di dalam tasnya. Kita harus pergi. Sekarang, mereka baru akan menuju pintu belakang ketika pintu ruang arsip terbuka. Hendra berdiri di ambang pintu, diikuti oleh 2 pria bertubuh besar sekartika. Sungguh mengecewakan, kata Hendra, suaranya dingin. Dan kau Raden Wicaksono, aku seharusnya tahu kau akan menyulitkan. Hendra, apa yang kau lakukan? Tanya Kartika, berusaha terdengar tenang meski ketakutan jelas di matanya. Menyelesaikan pekerjaanku, jawab Hendra santai. Mencari foto-foto tertentu yang sangat berharga bagi atasanku.
Taufik Gunawan, kata Raden, kau bekerja untuknya. Hendra tersenyum tipis. Tidak secara langsung, tapi ya, dan sekarang aku akan mengambil laptop dan kartu memori itu. Tidak akan, Raden melangkah ke depan Kartika, melindunginya. Jangan buat ini sulit, Hendra memberi isyarat pada kedua pria di belakangnya. Kami hanya menginginkan foto-foto itu, tidak perlu ada yang terluka. Salah satu pria bergerak maju, tapi Raden siap. Tahun-tahun berlatih bela diri tidak sia-sia. Dengan gerakan cepat, dia menangkis serangan pria itu dan melayangkan pukulan telak ke perutnya. Pria kedua menyerang, tapi Kartika bertindak cepat. Dia menyambar vas bunga terdekat dan memukulkannya ke kepala penyerang, membuat pria itu terhuyung. Lari! Teriak Raden pada Kartika. Bawa laptopnya, aku akan menahan mereka. Kartika meraih tas berisi laptop dan bergegas ke pintu belakang. Hendra mencoba mengejarnya, tapi Raden menariknya kembali. Ini antara kau dan aku, kata Raden. Hendra tersenyum sinis. Kau pikir ini hanya tentang foto-foto itu? Ini tentang Kartika juga. Kau pikir aku tidak tahu tentang masa lalu kalian? Tentang Bima? Raden membeku. Apa maksudmu? Aku tahu Bima bukan anak Arjuna, kata Hendra. Matanya berkilat berbahaya. Dia anakmu. Dan aku berencana menggunakan informasi itu untuk memastikan Kartika tetap di sisiku. Seorang wanita yang takut kehilangan anaknya akan melakukan apapun. Kemarahan membuncah dalam diri Raden. Dengan gerakan cepat, dia meninju Hendra tepat di wajahnya, membuat pria itu terhuyung ke belakang dan jatuh menabrak rak berisi arsip. Kau tidak akan pernah mendekati mereka lagi, geram Raden. Salah satu pria yang sempat terjatuh kini bangkit kembali, mengeluarkan sesuatu dari jaketnya, sebuah pistol. Cukup main-mainnya, kata pria itu. Namun sebelum dia bisa melakukan apapun, suara sirin polisi terdengar dari luar, semakin mendekat. Seseorang telah memanggil bantuan. Hendra dan kedua pria itu saling berpandangan dengan panik. Kita pergi. Sekarang, perintah Hendra sambil mengusap darah dari sudut bibirnya. Mereka bergegas keluar melalui pintu depan, tepat ketika Kartika kembali dari pintu belakang bersama dengan dua petugas polisi. Raden, kau tidak apa-apa. Kartika berlari ke arahnya. Aku baik-baik saja, jawab Raden, meski merasakan nyeri di buku-buku jarinya. Bagaimana kau bisa memanggil polisi begitu cepat? Aku tidak memanggil mereka, kata Kartika bingung. Salah satu petugas polisi melangkah maju. Kami mendapat panggilan dari tetangga yang melaporkan aktivitas mencurigakan di galeri. Apa yang terjadi di sini? Raden dan Kartika saling bertukar pandang. Kemudian Raden mengeluarkan laptop dari tas. Pak Polisi, kami memiliki bukti tindak korupsi dan kemungkinan keterlibatan dalam kecelakaan yang menewaskan fotografer Arjuna Pratama 5 tahun lalu. Dan kami percaya Taufik Gunawan adalah dalang di balik semuanya. Sementara itu, di sebuah rumah di pinggiran Jakarta, Bima terbangun dari tidurnya. Dia mendengar suara-suara dari ruang tamu rumah neneknya. Dengan penasaran, dia menyelinap keluar kamar dan mengintip dari balik pintu. Neneknya sedang berbicara dengan seorang pria tua yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Pria itu memegang sebuah kotak kayu kecil. Sudah waktunya dia tahu, kata pria tua itu. Arjuna menitipkan ini padaku sebelum keberangkatannya ke Bromo. Dia bilang untuk memberikannya pada Bima ketika dia cukup umur. Tapi dengan semua yang terjadi sekarang, kurasa Bima perlu mengetahuinya lebih cepat. Nenek Bima mengangguk sedih. Kau benar, Pak Harun. Terlalu banyak rahasia yang telah tersimpan terlalu lama. Sudah waktunya kebenaran terungkap. Bima mundur perlahan, jantungnya berdebar kencang. Apa rahasia yang dimaksud? Apa yang ada dalam kotak itu? Dan bagaimana hubungannya dengan ayahnya, dengan Pak Raden, dan dengan semua kejadian aneh yang terjadi belakangan ini? Satu hal yang dia tahu pasti, hidup tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Seminggu telah berlalu sejak malam penuh ketegangan di Galeri Cahaya. Berita tentang penangkapan Taufik Gunawan dan beberapa pejabat atas tuduhan korupsi dan perusakan lingkungan memenuhi media nasional. Foto-foto dan bukti yang ditemukan Arjuna bertahun-tahun lalu akhirnya membawa keadilan meskipun terlambat. Raden duduk di ruang tamu rumahnya.
memandang keluar jendela besar yang menghadap ke kota Jakarta. Seminggu ini telah mengubah hidupnya selamanya. Proyek Eco Resort di Bali memang terhenti dan saham Wicaksono Group sempat anjlok tajam, tapi secara mengejutkan, publik malah memuji keputusannya untuk membongkar korupsi, bahkan dengan mengorbankan proyek miliaran rupiahnya sendiri. Yang lebih penting, hubungannya dengan Bima dan Kartika semakin erat. Kartika telah mengizinkannya menghabiskan lebih banyak waktu dengan Bima, meskipun mereka belum memberitahu anak itu tentang hubungan biologis mereka yang sebenarnya. Hendra menghilang setelah insiden di galeri, kemungkinan besar melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari penangkapan. Setidaknya Kartika tidak perlu lagi khawatir tentang pria manipulatif itu. Ponsel Raden berdering menampilkan nama Kartika. Jantungnya berdebar lebih cepat, seperti yang selalu terjadi setiap kali dia menghubunginya. "Halo Kartika," sapanya. "Raden," suara Kartika terdengar tegang. "Bisakah kau datang ke rumah ibuku sekarang? Ada sesuatu yang perlu kau lihat." "Ada apa?" "Apa Bima baik-baik saja?" "Dia baik-baik saja, tapi seorang teman lama Arjuna baru saja mengunjungi kami. Dia membawa sesuatu yang Arjuna tinggalkan untuk Bima. Kurasa kau perlu ada di sini ketika kami membukanya." "Aku akan segera ke sana," kata Raden, sudah bergerak mengambil kunci mobilnya. Rumah Ibu Kartika adalah rumah tradisional Betawi yang terawat baik di kawasan Condet, Jakarta Timur. Ketika Raden tiba, Kartika menyambutnya di teras depan, wajahnya menunjukkan campuran kecemasan dan antisipasi. "Terima kasih sudah datang," katanya, menuntun Raden masuk. Di ruang tamu, Bima duduk di samping seorang pria tua berkacamata yang memperkenalkan diri sebagai Pak Harun, teman dan mentor Arjuna sejak masa kuliah. Di atas meja kopi terletak sebuah kotak kayu berukir. "Pak Raden." Bima berlari menyambut Raden dengan pelukan hangat. Meski situasinya serius, Raden tidak bisa menahan senyum. Pelukan anaknya selalu membuat hatinya terasa penuh. "Pak Harun baru saja menceritakan banyak hal tentang ayah," kata Bima bersemangat. "Ternyata ayah pernah memenangkan kompetisi foto internasional. Pak Harun juga membawa kotak ini, katanya ayah menitipkannya khusus untukku." Raden mengangguk pada Pak Harun yang membalas dengan senyum bijaksana. "Senang bertemu dengan Anda, Pak Wicaksono. Arjuna sering bercerita tentang Anda." "Benarkah?" tanya Raden terkejut. "Oh ya, bahkan setelah kesalahpahaman kalian, dia selalu menganggap Anda sebagai sahabat terbaiknya." Raden merasakan tenggorokannya tercekat. "Saya juga selalu menganggapnya begitu, meskipun saya tidak menunjukkannya dengan baik." Pak Harun mengangguk mengerti, kemudian berpaling pada Bima. "Nah Bima, sekarang semuanya sudah berkumpul. Kurasa sudah waktunya kita membuka kotak ini." Semua mata tertuju pada kotak kayu berukir itu. Bima menatap ibunya, meminta persetujuan. "Silakan sayang," kata Kartika lembut. "Itu untukmu dari ayahmu." Dengan hati-hati, Bima membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa benda. Sebuah kamera tua yang terlihat sangat terawat, beberapa gulungan film, dan sebuah amplop tebal. "Ini kamera pertama ayahmu," jelas Pak Harun. "Kamera yang dia gunakan untuk mengambil foto-foto paling berkesan dalam karirnya." Bima mengambil kamera itu dengan penuh kekaguman, mengamati setiap detailnya. "Ini sangat keren," bisiknya. "Buka amplopnya," saran Pak Harun lembut. Bima mengambil amplop dan membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah surat panjang dan beberapa lembar foto. Dengan suara bergetar, dia mulai membaca surat tersebut. "Untuk putraku Bima, jika kau membaca surat ini berarti aku tidak bisa melihatmu tumbuh dewasa seperti yang kuharapkan. Tapi ketahuilah bahwa aku selalu menyayangimu dan akan terus menjagamu dari manapun aku berada. Ada beberapa kebenaran yang perlu kau ketahui, kebenaran yang mungkin sulit untuk dipahami pada usiamu sekarang, tapi aku percaya kau adalah anak yang cerdas dan kuat dan akan mampu menerimanya. Pertama, kau harus tahu bahwa cinta tidak selalu sederhana. Ibumu dan aku saling mencintai, tapi ada pria lain yang juga sangat mencintai ibumu, dan ibumu pun memiliki tempat khusus di hatinya untuknya. Pria itu adalah sahabat terbaikku,
Raden Bagus Wicaksono. Yang kedua, dan mungkin ini yang paling sulit, adalah tentang hubungan darah. Bima, secara biologis, aku bukanlah ayah kandungmu. Raden adalah ayah biologismu. Bima berhenti membaca, matanya melebar dalam keterkejutan. Dia menatap ibunya, kemudian Raden, kemudian kembali pada surat itu. Ruangan itu hening, semua menahan napas. Dengan tangan sedikit gemetar, Bima melanjutkan membaca. Tapi ketahuilah Bima, bahwa hubungan darah hanyalah satu aspek dari menjadi seorang ayah. Aku memilihmu. Aku memilih untuk mencintaimu, membesarkanmu dan menjadi ayahmu dalam segala hal yang penting. Dan aku tidak pernah sehari pun menyesali keputusan itu. Aku selalu berencana untuk memberitahumu kebenaran ini ketika kau cukup dewasa untuk memahaminya. Dan aku juga berencana untuk mendamaikan ibumu dan Raden, karena aku tahu mereka tidak pernah berhenti saling mencintai, meskipun takdir memisahkan mereka. Dalam kotak ini, kau akan menemukan kamera pertamaku. Gunakan untuk menangkap kebenaran dan keindahan seperti yang selalu kucoba lakukan. Dan jika suatu hari kau bertemu dengan Raden, berilah dia kesempatan. Dia mungkin telah membuat kesalahan, tapi dia adalah pria baik dengan hati yang tulus. Ingatlah bahwa kau adalah hasil dari cinta yang besar dan kau dicintai oleh banyak orang. Kau adalah kebanggaanku selalu. Dengan segenap cinta, ayahmu, Arjuna. Ketika Bima selesai membaca, air mata mengalir di pipinya. Kartika bergegas memeluknya, air matanya sendiri tak terbendung. Maafkan ibu, sayang, bisiknya. Kami hanya ingin melindungimu. Bima melepaskan pelukan ibunya dan menatap Raden yang berdiri. Kakuk tidak yakin harus berbuat apa. Jadi, Anda ayah kandungku? Tanya Bima pelan. Raden berlutut agar sejajar dengan Bima. Ya, Bima. Tapi seperti yang Arjuna tulis, hubungan darah hanyalah satu aspek. Arjuna adalah ayahmu dalam semua hal yang penting. Dia yang membesarkanmu, mencintaimu, mengajarimu. Aku hanya berharap bisa menjadi bagian dari hidupmu sekarang jika kau mengizinkan. Bima terdiam sejenak, mencerna semua informasi ini. Kemudian dengan gerakan yang mengejutkan semua orang, dia memeluk Raden erat-erat. Ayah Arjuna selalu berkata bahwa cinta itu tidak pernah habis ketika dibagi, katanya dengan kebijaksanaan yang melampaui usianya. Dia bilang semakin banyak kau membagi cinta, semakin banyak yang kau miliki. Jadi, kurasa aku cukup beruntung memiliki dua ayah. Raden memeluk Bima, tidak mampu menahan air matanya. Di seberang ruangan Kartika terisak pelan, sementara Pak Harun tersenyum haru. Terima kasih Bima, bisik Raden. Aku berjanji akan selalu ada untukmu mulai sekarang. Setelah momen emosional itu, Bima kembali memeriksa isi kotak. Di antara foto-foto lama, dia menemukan sebuah foto yang membuat mereka semua terdiam. Foto Raden, Kartika, dan Arjuna bersama di pantai, tertawa bahagia tanpa beban. Di belakang foto tertulis, 3 sekawan selamanya, Kuta, 2010. Kalian terlihat sangat bahagia, komentar Bima. Kami memang bahagia, kata Kartika lembut, sebelum hidup menjadi rumit. Tapi mungkin kita bisa bahagia lagi, kata Raden, menatap Kartika penuh harap. Dengan cara yang berbeda, tentu saja. Kartika tersenyum melalui air matanya. Mungkin bisa, kita akan melihatnya. 6 bulan kemudian, Galeri Cahaya mengadakan pameran besar bertajuk Kebenaran dalam Lensa Retrospektif Arjuna Pratama. Pameran ini menampilkan tidak hanya karya-karya terbaik Arjuna, tapi juga foto-foto yang telah membongkar korupsi dan menyelamatkan kawasan konservasi di Bali. Raden, yang kini resmi menjadi bagian dari hidup Bima sebagai ayah keduanya, telah mengalihkan fokus Wicaksono Group ke proyek-proyek yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Proyeknya di Bali telah diubah menjadi pusat konservasi dan pendidikan lingkungan, bekerja sama dengan komunitas lokal, mewujudkan visi awal yang dulu dia diskusikan dengan Arjuna. Di malam pembukaan pameran, Raden berdiri di samping Kartika dan Bima menyambut para tamu yang datang. Bima, dengan kamera warisan Arjuna yang selalu menggantung di lehernya, sibuk mengambil foto-foto untuk dokumentasi pameran. Dia benar-benar mewarisi bakat Arjuna, komentar Raden, mengamati Bima dengan bangga.
Dan kecerdasan bisnismu, tambah Kartika. Dia baru saja menyarankan agar galeri membuka kelas fotografi untuk anak-anak dengan perhitungan profitnya yang sangat detail. Raden tertawa, kombinasi yang menakutkan. Kartika tersenyum, kemudian wajahnya berubah serius. Terima kasih, Raden. Untuk apa? Untuk semuanya, untuk memberi keadilan pada Arjuna, untuk menjadi ayah yang baik bagi Bima, untuk kembali ke hidup kami. Raden meraih tangan Kartika lembut. Terima kasih telah memberiku kesempatan kedua. Mereka bertukar tatapan yang mengatakan lebih banyak daripada kata-kata. Hubungan mereka telah berkembang perlahan dalam 6 bulan terakhir, dari kecanggungan dan masa lalu yang menyakitkan menuju persahabatan dan mungkin suatu hari nanti sesuatu yang lebih. Bima berlari menghampiri mereka, menunjukkan hasil jepretannya dengan antusias. Ibu, ayah Raden, lihat foto ini. Mereka melihat layar kamera digital Bima yang menampilkan foto Raden dan Kartika sedang berbicara. Dengan latar belakang foto besar Arjuna yang tersenyum, komposisinya begitu sempurna sehingga terlihat seolah Arjuna sedang tersenyum pada mereka berdua, memberi restu. Aku akan menyebutnya 3 sekawan lagi, kata Bima bangga, karena ayah Arjuna masih bersama kita dalam setiap foto dan kenangan. Kartika memeluk putranya, terharu dengan kebijakannya yang luar biasa. Raden bergabung dalam pelukan itu, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia merasa benar-benar pulang. Di sudut ruangan, Pak Harun mengamati mereka dengan senyum bijaksana. Dia mengangkat gelas sampanyenya dalam tos diam, seolah pada sahabatnya yang tidak terlihat. Kau berhasil, Arjuna, bisiknya. Mereka akhirnya menemukan jalan mereka kembali. Malam itu, ketika pameran berakhir dan pengunjung terakhir telah pulang, Raden, Kartika, dan Bima berdiri bersama di depan foto besar Arjuna. Tanpa kata-kata, mereka bergandengan tangan, membentuk lingkaran kecil di bawah cahaya lembut galeri. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Raden dan Kartika akan menemukan kembali cinta lama mereka? Apakah Bima akan tumbuh menjadi fotografer hebat seperti Arjuna, atau pengusaha sukses seperti Raden, atau mungkin keduanya? Apakah luka lama akan benar-benar sembuh? Tapi satu hal yang mereka tahu pasti, mereka tidak lagi sendirian. Mereka memiliki satu sama lain, dan kenangan tentang pria yang telah menyatukan mereka kembali. Dan untuk saat ini, itu lebih dari cukup. Saat mereka berjalan keluar dari galeri bersama, langit Jakarta tampak lebih cerah dari biasanya. Mungkin hanya kebetulan, atau mungkin seperti yang akan dikatakan Arjuna, itu adalah perspektif, cara kita melihat dunia berubah ketika hati kita pun berubah. Dan bagi Raden, Kartika dan Bima, dunia mereka telah berubah selamanya, menjadi lebih terang, lebih hangat, dan penuh dengan kemungkinan baru. Para pembaca yang terhormat, kami berharap kisah Raden, Kartika, dan Bima telah menyentuh hati Anda. Untuk melanjutkan perjalanan emosional ini, kami telah menyiapkan daftar putar khusus dengan cerita-cerita yang sama menariknya. Temukan di sini dengan mengklik di sebelah kiri Anda. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa berlangganan saluran kami dan berikan suka pada video ini. Setiap hari kami membawakan cerita-cerita unik yang mengeksplorasi kompleksitas kehidupan. Jangan lewatkan konten kami berikutnya. Kami menunggu Anda di kolom komentar.